Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka belajar atau hadir majlis taklim, hadir majlis tafsir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita baca surat At-Tolaq ya, pada ayat 8. Di dalam keterangan saya menggunakan kitab tafsir Al-Wadihul Muyassar karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Walaupun di dalam pembacaan kita mengacu kepada terjemahan Departemen Agama untuk memudahkan ya. Jadi dalam halaman berapa? 947 ada judul hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Tentu kita bicara hukum, di sini adalah hukum Islam, hukum syariat. Hukum syariat itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian oleh Rasulullah disebarkan kepada umat manusia agar umat manusia itu beriman. Karena sesungguhnya hukum Islam itu hakikatnya untuk membahagiakan umat. Gimana kajiannya? Kadang kita diberi pemahaman yang salah. Kalau kita pakai hukum Islam nanti orang mencuri dipotong tangan. Ya, berarti hukum Islam ini menakutkan dong. Ya, itu yang sering kita dengarkan. Ini sebenarnya pemahaman yang salah. Karena hakikatnya hukum Islam itu untuk menyelamatkan komunitas atau masyarakat yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di suatu kampung ya, di suatu kampung jumlah orangnya 100. Sudah ya? Kemudian pencurinya 1. Jelas ya? Pencurinya 1. Yang 99 orang ini adalah orang baik. Sudah? Maka dengan adanya hukum Islam potong tangan, sebenarnya bahwa hukum Islam itu akan membahagiakan 99 orang. Yang mana 99 orang itu menjadi terlindungi hartanya, jiwanya dan segala macam terlindungi. Kenapa? Karena andai kata ada pencuri yang satu itu ketangkap, ringkasnya dipotong tangan, maka dia menjadi jera sehingga kampung tersebut menjadi aman dan tentram. Jadi hakikatnya syariat Islam itu membahagiakan, menguntungkan bagi umat masyarakat yang mayoritas. Hanya saja sekarang ada kelompok-kelompok sekuler
kelompok-kelompok pengikut orientalis, kelompok-kelompok liberal, ya, menggambarkan gak usah pakai syariat Islam seperti potong tangan, kan menakutkan ini. Ini menakutkan bagi siapa? Yang menakutkan bagi si maling, kan gitu kan? Atau si pencuri. Dia tidak menerangkan atau melupakan gimana dengan mayoritas orang-orang baik. Ya dah. Nah, inilah sebenarnya hakikatnya hukum Islam. Jadi kita ditipu, dibohong-bohongi oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam dengan menakut-nakuti bahwasanya syariat Islam itu sangat menakutkan, begitu ya. Sayangnya umat Islam banyak terpengaruh, tidak bisa mikir yang benar. Coba kalau tadi berpikir, kalau ada 100 orang ya dah, dalam suatu lingkungan atau masyarakat kampung, kemudian diterapkan syariat Islam, sebut saja tetap potong tangan bagi pencuri. Coba Pak, realita di masyarakat ya. Kalau ada satu kampung, jumlah kepala keluarganya saja, atau gampangnya bapak-bapaknya saja, jumlahnya 100 orang, umumnya yang nakal itu berapa? 1, 2, 3. Kalau dari 100 orang ya di suatu kampung, ada 10 penduduk kampung itu menjadi maling, itu sudah dicap oleh masyarakat tuh loh, kampung maling, betul? Ya dah. Kalau 10, jangankan 10, ada 1 saja, itu sudah dicap hati-hati masuk kampung situ, banyak malingnya, padahal cuma 1. Ini persepsi yang salah. Ya dah. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min qaryatin an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Dan berapalah banyaknya penduduk negeri zaman dahulu kala ya, yang telah mendurhakai perintah Tuhan, yaitu Allah SWT, Tuhan mereka, dan Rasul-Rasulnya. Maka kami hisab, kami siksa penduduk negeri itu dengan hisab atau siksa yang keras, dan kami azab, kami beri musibah mereka dengan azab yang mengerikan. Kalau zaman dahulu kala, di zaman-zaman Nabi terdahulu itu, kalau ada kekafiran ya, ini biasanya siksanya langsung turun kan? Siksanya langsung turun. Di zaman Nabi Muhammad enggak. Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga walaupun banyak orang kafir di zaman Nabi Muhammad, banyak orang yang langsung melawan Allah ya, setelah Nabi Muhammad lahir dan diutus itu, maka Allah tidak secara langsung mengadab mereka secara umum, secara menyeluruh. Walaupun ada di beberapa tempat Allah mencoba menguji mereka, tetap ada ya. Tapi di zaman dahulu kala nggak begitu Pak. Pertama, para nabi, saya terangkan dulu, para nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Jadi misalnya kaum itu, saya katakan ya, kalau di Indonesia itu ada orang Jawa, ada orang Madura ya, ada orang Sunda, ada orang Dayak, ya dah, ada orang Bali, kan begitu ya, dan lain sebagainya. Itu kalau zaman dahulu kala, setiap etnis itu, setiap kaum itu punya nabi sendiri-sendiri. Ya, jadi misalnya di Jawa ini ada nabi. Lah, ya orang Bali tidak harus mengikuti nabinya orang Jawa, tidak. Di Bali ada nabinya sendiri, begitu zaman dahulu kala. Ya. Jadi nabi itu tidak menyeluruh kewajibannya, tapi di wilayah masing-masing dengan waktu yang berbeda-beda. Jelas ya? Nah, saya contohkan misalnya ini ya, Pulau Madura. Misalnya ya, di Pulau Madura zaman dahulu kala, misalnya ternyata nabinya itu Nabi Nuh,
misalnya loh ini ya, untuk memudahkan pemahamannya, maka tatkala banjirnya Nabi Nuh itu sudah, yang tenggelam adalah warga Pulau Madu. Nah, di Jawa ada ikut-ikut, karena bukan umatnya Nabi Nuh. Begitu zaman dahulu kala. Jelas ya? Ini perlu dipahami ya. Nah, kemudian orang mana? Kalau orang Jakarta ini orang apa? Betawi misalnya. Misalnya orang Betawi itu zamannya Nabi Lut misalnya, maka dihujani batu, yang meninggal dunia adalah orang Betawi. Begitu dan seterusnya. Jelas ya? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, zaman itu yang namanya orang ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, ini macam-macam siksa yang menimpa mereka macam-macam. Saya sebutkan misalnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam itu umatnya di samping kafir kepada Allah SWT dan kepada Nabi Syuaib, mayoritasnya ini, itu mereka kebanyakan curang kalau dalam jual beli, dalam timbangan misalnya suka curang, ya dah. Kalau dia kulaan mintanya murah, kalau jualan mintanya mahal, ya. Bukan sekedar itu, biasanya gambarannya ini kalau ada timbangan, ya dah, ada timbangan itu kan ada apa namanya ini, sok-sokan itu apa namanya, ada kalengnya itu ya, kaleng timbangannya, terus ada timbelnya, ya dah, ada timbelnya. Loh, di kaleng timbangannya itu kan kadang-kadang orang yang curang dikasih apa, sesuatu yang memberatkan kan gitu ya, sehingga kalau belinya itu 1 kilo, ini sebenarnya tidak 1 kilo, kurang dari 1 kilo, karena di situ ada paku, ada apa yang diserempit atau misalnya batu sembrani gitu ya, besi sembrani gitu ya, besi magnet ditempelkan sehingga anjlok duluan, kan begitu ada. Itu zamannya Nabi Syuaib ini, masyarakatnya terjadi semacam itu, saling nakal di dalam urusan timbangan. Di samping itu mereka diajak untuk beribadah pada Allah SWT, tidak mau, mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Allah murka. Allah murka. Apa murkanya Allah itu berbentuk apa? Siksa yang sedih di saat itu, azab bencana yang sedih. Apa itu? Pertama, terjadi awan yang tebal, gelap gulita, yang menakutkan. Ya, ini apa namanya? Awan, sahab. Yang kedua, setelah awan itu menggumpal dan menghitam sehingga dalam seluruh wilayah yang Nabi Syuaib ini diutus itu menjadi seperti gelap, seperti malam terus, itu tidak ada siangnya. Ya, ini cukup menakutkan. Apalagi zaman itu belum ada aliran listrik ya, PLN belum ada ya. Jadi masih betul-betul gelap gitu, seperti kena apa namanya, khusuf ini, gerhana seperti gitu ya. Tapi lama, agak lama, jadi menakutkan. Ya. Yang kedua ada soihah. Soihah ini suara malaikat yang diutus oleh Allah SWT yang kencang, jadi seperti beldek, seperti guntur, tapi keras, yang memekakkan telinga. Ya, sehingga telinganya masyarakat itu sampai ada yang berdarah, ada yang ini apa ya, yang kena pekak gitu ya, pekaknya saking sangat dengan kondisi apa tadi, awan yang menghitam. Ini kan menakutkan kan, ya dah. Yang ketiga, ini Allah SWT menggoncang atau menjadikan gempa dengan gunung-gunung yang ada di saat itu. Nah, karena gunung-gunung ini bergerak, dengan Allah SWT perintah pada gunung itu, sehingga mulailah bumi yang ada di sekitar itu atau dataran itu ya bergerak menjadi gempa. Maka banyak kerusakan-kerusakan, bahkan menyebabkan umatnya Nabi Syuaib yang kafir-kafir itu menjadi mati tertelantarkan dan bergeledakan di jalan-jalan. Na'udzubillah min
Ya, itu jadi dikatakan azaban nukro. Bagi orang-orang yang ingkar pada Allah, maka akan dikirim azab yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Ya, itu maksudnya. Paham Pak ya? Paham Bu? Karena itu kita jangan ingkar pada ayat-ayat Allah, jangan ingkar pada syariat Allah. Ya enggak? Begitu. Semestinya kita harus meyakininya agar tidak mendapatkan siksa seperti umat-umat terdahulu. Fadzaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka itu kerugian yang besar. Ya bagaimana tidak, kalau sudah kehidupan menakutkan, maka jualan mereka yang semula mereka ini saling bercurang. Kalau jualan curang, beli apa-apa curang, ya dah, saling mencurangi satu dengan yang lainnya. Ya. Artinya mereka semula hidup dalam kondisi jual beli perekonomian, betul? Ya. Tapi karena kondisi menakutkan, maka otomatis perekonomian mereka bangkrut. Ya, ini yang terjadi. Jadi karena mereka ingkar pada Allah dan Allah murka, Allah membuat suatu kondisi yang masyarakatnya ini tidak aman, tidak tentram, begitu. Ya, maksudnya begitu. A'addallahu lahum 'adzaban syadida fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita diperintahkan untuk selalu ingat. Jadi Allah menceritakan di dalam Al-Quran, di Nabi juga menceritakan dalam hadis-hadis tentang umat-umat terdahulu, bagaimana Allah memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, ya, dan bagaimana Allah memberikan siksanya kepada orang-orang yang ingkar. Ini semua dicontohkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita diperintahkan untuk berpikir, jadilah orang yang berakal. Ya, itu sebenarnya. Ya, problem zaman sekarang, orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar itu lebih banyak yang tidak sadar. Ya dah. Bahkan kejadian alam, misalnya angin puting beliung, misalnya ini, ya. Di saat ada angin puting beliung itu, semua orang ingat kepada Allah. Andai kata puting beliung itu datangnya 3 hari, misalnya nih ya, 3 hari dengan mulai yang kecil dulu, ya, yang tidak merusak rumah-rumah dan segala macam, tidak merusak. Gelap, pertama gelap di suatu daerah, di satu wilayah, di satu kampung, di situ gelap dulu. Kemudian mulai di atas ini meliuk-liuk angin puting beliung, ya, tapi tidak terjadi apa-apa. Cuman masyarakatnya di kampung itu tahu, wah ini bakal ada angin puting beliung. Kira-kira saat itu ingat kepada Allah enggak? Ingat kepada Allah. Ya enggak? Mungkin yang enggak sholat ini bisa datang ke masjid istighfar, betul? Ya. Bahkan kadang-kadang bertakbir, betul? Allahu Akbar. Yang enggak pernah azan pun kadang-kadang azan karena takut, betul? Betul? Ini hari pertama misalnya, hari pertama. Hari kedua tambah terlihat puting beliungnya ini misalnya datang tidak ke rumahnya, tapi ke ladang-ladang, ya, ke kebun-kebun. Tapi ya sudah kelihatan di situ. Kira-kira tambah apa ini orang-orang? Tambah zikirnya, ya ada istighfar. Dia mau keluar dari kampung takut, mau kemana? Mau ngungsi? Di sana sudah ada puting beliung yang menunggu. Apa yang dilakukan? Ya rajin sholat, betul?
istighfar, nangis. Ya kalaupun menjerit-jerit itu yang di apa? Teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, begitu. Betul kan? Nah, hari ketiga ternyata Allah kirim betul itu puting beliung itu. Kirim betul puting beliung sampai merusak rumahnya. Ala kulli hal tidak ada nyawa yang jadi korban misalnya ini. Ya, nggak ada nyawa jadi korban. Sudah. Apa yang terjadi? Bengong. Maka diungsikan ya di satu tempat, misalnya di balai desa atau di mana ini dan itu dan segala macam. Kemudian biasanya ada sumbangan, betul, dari masyarakat, ya ada membangun desa itu lagi. Kalau desanya tadi sudah selesai dibangun ulang, Pak, kira-kira yang tadi kena korban sholatnya tambah aktif atau masih lupa seperti sebelum-sebelumnya kira-kira? Ini yang terjadi. Itu yang sering terjadi. Ya dah. Ya, gempa di beberapa tempat. Kemudian tsunami di Aceh dan beberapa tempat. Ya dah. Setelah itu gimana masyarakatnya? Tidak semuanya kemudian menjadi orang yang soleh dan benar-benar menepati janjinya kepada Allah SWT. Itu permasalahannya ya. Karena itu kadang-kadang Allah SWT juga menyediakan bagi orang yang ingkar itu adalah azab yang keras dan pedih. Karena itu kita diperintahkan untuk beriman bagi kita yang berakal, berpikir ya. Baik. Yaitu orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Seorang rasul, ini peringatan yang dilewatkan seorang rasul yang membacakan kepada kamu ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, mubayyinatin, yang menerangkan bermacam-macam hukuman dan bermacam-macam siksa yang telah dikirimkan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Ya, maka para rasul itu mengajak orang-orang yang baik untuk apa? Liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihat minadh-dhulumati ilan nur. Mereka mengajak atau mengeluarkan orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal-amal soleh dari kegelapan, dari kekafiran, dari kelupaan, dari kelalaiannya. Kepada apa? Kepada cahaya, yaitu ibadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik oleh para rasul itu diajak untuk beribadah. Ya, didakwai. Maka mereka yang baik akan jadi baik. Itulah umat pilihan. Tapi yang buruk perilakunya, yang tidak bisa dibenahi lagi, kalau Allah murka, maka biasanya Allah akan mengirim bala alias musibah. Tapi masalahnya kalau dalam satu kampung, ya, dalam satu kampung ada 10 orang ahli maksiat. Jumlah satu kampung 100 orang. Kok kemudian Allah murka kepada 10 orang itu? Ya, kenapa Allah murka? Karena yang 90 orang tidak mencegah kemungkaran. Apa yang terjadi? Allah akan mengirim bala menyeluruh. Dikatakan al-bala'u ya'ummu. Bala itu menyeluruh. Maka 100 penduduk kampung itu akan, kalau tenggelam ya ditenggelamkan, kalau kena puting beliung ya kena puting beliung bersama-sama. Ya dah. Bahkan kadang-kadang yang soleh yang kena puting beliung. Kenapa? Iya, dia soleh, bener, dia ahli masjid, tapi membiarkan kemungkaran yang ada di kampungnya. Begitu masalahnya. Ya, karena itu kita jangan diam. Kalau ada kemungkaran jangan diam.
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, yaitu orang ahli ibadah maksudnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, Allah menjanjikan kebahagiaan yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Ini sifatnya surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepada mereka. Jadi saya terangkan, gimana dalam satu kampung ada 10 orang jahat misalnya ya, 80 orang yang biasa-biasa saja, 10 orang yang ahli ibadah. Tapi ternyata yang kena musibah, kena banjir, bahkan meninggal dunia, ya. Kadang-kadang 10 orang ahli ibadah ini, yang ahli maksiat masih sakti ini ya, tidak apa-apa. Yang 80 biasa-biasa, separuh-separuh. Justru potensi beliaunya ini merobohkan rumahnya orang yang soleh. Jadi 10 orang. Gimana kalau demikian? Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah itu merindukan kepada 10 orang soleh ini. Kalaupun boleh dikatakan, barangkali digambarkan itu, kalau digambarkan boleh ya, misalnya Allah mengatakan, hei hambaku yang 10 orang soleh, ayo menghadap kepadaku, daripada engkau campur dengan 10 penjahat dan 80 orang yang tidak tahu diri, diam saja, ya baik tapi tidak mau tahu terhadap kemungkaran, maka engkau aku ambil, engkau dudukkan di surgaku. Begitu ya. Nah itu bagi orang yang memang kebetulan memang soleh, kok justru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Allahu alladhi khalaqas samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Jadi Allah menciptakan 7 lapis langit, juga 7 lapis bumi. Lapis langit itu ke atas, kalau bumi ke bawah, ya. Itu menurut Al-Qur'an, Karena itu tatkala Nabi SAW di Isra dan Mi'raj kan, apalagi sekarang ini musimnya ya, sekarang bulan Rajab kan demikian. Maka Nabi terakhir diantarkan malaikat Jibril bersama dengan buruk kendaraannya itu, mampu malaikat Jibril mengantarkan, dan buruk juga mampu mengantarkan menembus langit ke-7. Namanya Sidratul Muntaha, di langit terakhir ya. Sidroh itu adalah pohon. Kalau orang Jawa mengatakan pohon bidara, ya terjemahnya pohon bidara. Cuma tidak sama dengan pohon bidara seperti di dunia ini, tidak sama. Menurut sebagian keterangan dikatakan yang namanya Sidroh Al-Muntaha itu yang pol-polan akhir-akhirnya, pucuannya. Itu sebagian ulama menerangkan bahwa pohon bidara Sidratul Muntaha itu akarnya berada di langit ke-6. Ya, sedangkan pucukannya ini berada di langit yang ke-7. Ya, paham? Pucukannya, pucuknya di langit yang ke-7. Sudah? Terus di langit yang ke-7 ini tempat hamparan yang mana? Begitu. Yang mana? Malaikat Jibril itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Rasulullah, aku diutus hanya sampai kepada langit ke-7 ini, tidak boleh lebih. Demikian juga kendaraan buruk. Maka antara buruk dengan malaikat Jibril kemampuannya diberi sampai langit ke-7.
Andai kata lebih tinggi dari langit ketujuh, maka akan terbakar. Maka Allah panggil kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, itulah kamu naik, irfa, naik kamu terus. Ya, Nabi Muhammad naik lebih dari langit ketujuh. Jadi kemampuan Rasulullah ini di dalam kehebatan jismiyah, ya, khalqiyah, jismiyah, apa ini, tubuh beliau itu jauh lebih hebat daripada malaikat Jibril. Kenapa? Beliau tidak terbakar tatkala naik di atas tingkat langit ketujuh, sampai di suatu tempat yang Allah perintah Nabi Muhammad untuk berhenti di situ. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan dialognya, ya, yang perintah untuk mendapatkan perintah apa? Sholat 5 waktu pada suatu titik yang malaikat Jibril tidak sampai mampu di sana. Itu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ini 7 tingkat langit, ya dah. Lah, kalau memang ada yang mampu, misalnya nih, ada manusia yang mampu untuk melihat bumi ini ke bawah, sebenarnya sampai tengah-tengah bumi, atau yang di situ ada magma atau larva, lavanya itu kalau dihitung sebenarnya adalah 7 lapis. Tapi kita bisa melihat demikian secara logika, secara pemahaman ilmu alam, ya. Kalau kita membuat sumur, itu kan ada lapisan-lapisan, ya dah. Lapisan kesekian meter misalnya itu ada pasir, ya dah. Lapisan kesekian meter lagi 100 berapa itu ada sungai semacam air yang kalau di apa namanya, kalau sumur sintetis ya itu ya, sumur apa namanya ini, sumur bor yang otomatis itu bisa memancarkan sendiri itu tekanan dari bawah. Ini lapisan itu Pak. Terus demikian dan seterusnya. Ya? Itu satu. Kalau langit, mungkin bapak-bapak yang pernah umroh, pernah haji, ya. Kalau saya alhamdulillah juga sering naik pesawat, ya. Jadi kalau kita naik pesawat, itu nanti kita berada di atas awan. Atas awan, maka awan itu akan kelihatan terhampar lebar. Walaupun saya tidak mengatakan itu langit pertama, saya sudah mengatakan langit kedua, tidak. Tapi saya sudah bisa merasakan begini. Ternyata langit itu berlapis-lapis. Ya. Jadi bapak-bapak kalau naik pesawat, mungkin ada yang belum, ya. Itu kalau kebetulan melewati awan tidak bisa lebih dari wilayah situ, Pak. Ada satu wilayah yang memang pesawat ini harus tembus awan, ya, awan yang kelihatan. Maka di situ bergetar. Nah, jadi kalau naik mobil itu kan ada jalan yang pakai makadam itu kan bronjal, ya, kotak. Pesawat pun demikian. Kenapa? Karena dia menembus awan. Setelah itu naik di atas awan maka akan tenang. Di atas awan tenang, ya, tidak ada gesekan, tidak ada apa, los ini. Ini saya kadang-kadang berpikir kalau naik pesawat itu, jangan-jangan ini sudah di atas langit kedua. Mungkin saja. Ya cuma saya tidak yakin betul karena tidak tahu batasannya apa langit kedua, ketiga, ya. Tapi secara logika bisa dikatakan, oh ini berlapis-lapis semacam itu. Paham, ya? Kalau di bumi pun demikian. Saya tidak bisa mengatakan berarti air yang air dari sumur bor yang memancarkan sendiri itu berarti lapis ke-1 atau kedua, ya belum bisa, ya dah, belum tahu. Saya tidak mempunyai ilmu sampai di sana dalam bab itu, ya. Ilmu alam itu tidak. Tapi menandakan bahwa itulah lapis-lapis yang terjadi baik di mana, di langit maupun di bumi. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala gimana? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardh. Ya. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi, mithlahunna, ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardh mithlahunna, ya. Itu Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Ya, ini
yang tidak bisa diingkari bahwa semacam itulah Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi dengan berbagai lapisannya. Maka orang-orang yang pandai, ilmuwan-ilmuwan yang semakin pandai, mereka mengadakan penelitian semakin jitu, kebanyakan mereka masuk Islam. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan juga keberkahan dari mengaji Al-Quran beserta dengan tafsir dan terjemahannya. Amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.